Satu ekor ikan kembung yang sudah dilumuri jeruk nipis dan garam per hari membutuhkan 30-40 gram daging ikan. Berbeda dengan sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak serat sehingga dapat Assalamualaikum Mams, hari ini aku mau masak empasi dari ikan kembung. Tonton terus videonya sampai habis. Aku pakai 1,5 sendok makan wortel parut, 60 gram nasi atau 2,5 sendok makan penuh, 1 ekor ikan kembung yang sudah dilumuri jeruk nipis dan garam, 1 siung bawang merah dan bawang putih, bumbu aromatik, 1 lembar daun salam dan juga daun jeruk, dan juga daun bawang. Pertama-tama aku fillet dulu ikan kembungnya. Aku bersihkan dari duri karena ikan kembung ini juga banyak duri-duri kecilnya Mams. Aku potong-potong, kemudian nanti dipotong dadu atau kecil-kecil supaya cepat matang. Nah, supaya ikan kembungnya nggak amis atau baunya nggak menyengat, sebelum dimasak, dilumuri dulu dengan jeruk nipis dan garam. Nah, ini aku motongnya di fillet dulu. Kalau Mams punya tips membersihkan ikan yang lebih praktis, cepat, tulis komen di bawah ya. Ikan kembung ini gizinya banyak loh Mams. Kayaknya ada di mana-mana ya, harganya juga murah. Tonton terus ya videonya sampai habis karena di akhir video aku kasih tahu kalian berapa sih takaran empasi untuk bayi 6-8 bulan. Kita sharing, kita belajar bareng-bareng dulu empasi 6-8 bulan. Kenapa? Karena ini aku bikin tekstur yang khusus bayi usia 6-8 bulan pada umumnya. Agak lumayan lama ya membersihkan duri-duri si ikan kembung ini karena ada duri-duri kecilnya juga Mams. Dan jangan lupa dipotong kecil-kecil supaya nanti ikannya cepat matang dan kita juga nggak perlu masak lama-lama. Kalau aku sih gitu karena aku sendirian jadi apapun serba cepat. Ini aku potong dadu kecil-kecil. Next, haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Aku parut aja pakai parutan wortel. Di sini aku pakai 2 sendok makan minyak kelapa sebagai lemak tambahan. Setelah minyaknya panas, tumis bumbu halus bawang merah dan bawang putih hingga aromanya tercium harum. Sedap. Ini aroma bumbunya bener-bener wangi, sedap ya Mams, wangi banget. Ini pokoknya menggugah selera. Makan, gampang banget kan bumbunya. Terus kita masukkan daun salam dan juga daun jeruknya. Tumis sampai layu. Kemudian jangan lupa tambahkan air sekitar 1/4 gelas atau sekitar 100 ml kurang lebih. Masukkan daging ikan kembung dan juga daun bawang. Masak dalam api sedang supaya tidak gampang gosong, supaya airnya perlahan-lahan menyusut dan ikannya bisa matang sempurna. Tunggu sekitar 7-10 menit ya Mams supaya ikannya matang dengan sempurna. Habis itu masukin wortel parut sama nasi. Nah, kenapa di sini aku pakai wortel yang udah diparut dan nasi yang udah matang? Karena lagi-lagi supaya cepat ya Mams, cepat dan praktis. Soalnya kalau masaknya dari beras dan sayurannya masih kotak-kotak, masih utuh gitu, agak lumayan lama, bisa-bisa 30 menit baru selesai.
Tapi takaran nasi matang dengan beras berbeda, so kalian tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Tadi aku tambahkan sejumput garam sampai rasanya pas. Bahannya gampang, murah, jadi bikin empasi itu gak seribet yang kita pikirkan ya mams. Yang penting kita penuhi aja prasyaratnya, ada karbo, lemak, sama prohe. Itu yang paling penting di dalam aturan WHO sama IDAI yang terbaru. So ini airnya udah habis, udah asat, wortelnya udah mateng, ikannya udah mateng. Kecilkan banget apinya, pokoknya jangan sampai gosong. Ini siap untuk diangkat, kemudian kita saring mams. Koreksi dulu ya rasanya, kalau ini rasanya gurih, enak banget pokoknya. Step yang terakhir, waktunya disaring. Aku pakai saringan besi aja, ini atau saringan kawat biasa yang biasanya ibu-ibu buat saring kelapa. Ini aku pakai ini itu udah sangat membantu banget kok. Kalau masih kekentalan, supaya memudahkan bisa ditambah air supaya nyaringnya lebih cepat. Nah ini dia hasil saringan pakai saringan kawat tadi mams, sama-sama lembut kan, jadi nggak usah beli alat, ini aja udah cukup. Kemudian sisihkan sebagian, tutup di tempat rapat, dan yang sebagiannya lagi sekitar 2 sendok makan mau aku sajikan untuk baby. Nah karena ini masih kental, tidak proper untuk bayi 6 bulan, jadi kita tambahkan sedikit air hingga teksturnya itu tidak encer tapi juga nggak kental. Jadi kalau misalkan sendoknya dibalikin, dia nggak langsung jatuh, jadi dia jatuhnya perlahan-lahan. Kira-kira begitu tekstur untuk empasi bayi 6 bulan ya mams. Semoga video ini bermanfaat. Ini boleh ditambahkan air kaldu atau air putih biasa hingga teksturnya sesuai usianya ya mams. By the way, kalau kalian suka video aku, jangan lupa subscribe channelku dan juga like video ini. Yang terakhir aku mau tambahkan dried parsley, ini optional aja sih. Selamat mencoba ya mams, dan selamat makan juga untuk si kecil. Nah sekarang saatnya empasi corner nih mams. Yuk kita bedah kira-kira apa aja sih kandungan gizi empasi ikan kembung. Mams sudah tahu kan kalau anjuran empasi saat ini dari WHO dan IDAI adalah empasi yang adekuat. Jadi bukan lagi yang 4 bintang atau menu tunggal ya mams. Empasi adekuat terdiri dari zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang tidak kalah penting juga zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Dalam empasi ikan kembung mengandung 60 gram nasi, di mana kebutuhan bayi 6-8 bulan per kali makan membutuhkan karbohidrat sebanyak 20-30 gram nasi. Kebutuhan protein bayi 6-8 bulan kira-kira per hari membutuhkan 30-40 gram daging ikan. Ini mam menggunakan 60 gram ikan kembung. Wah, jadi udah lebih dari cukup ya mam. Mams juga memberikan lemak tambahan berupa minyak kelapa 2 sendok makan atau setara dengan 30 ml. Padahal kebutuhan per kali makan bayi 6-8 bulan adalah 2,5 ml atau setengah sendok teh minyak kelapa. Selama ini yang mama tahu, di bawah 1 tahun kebutuhan lemak bayi belum dibatasi. Dan lemak sangat bagus untuk kebutuhan perkembangan otak. Makanya setiap kali masak empasi, mama selalu mengutamakan lemak tambahan. Berbeda dengan sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak serat sehingga dapat menghambat penyerapan zat gizi penting lainnya pada bayi seperti zat besi.
WHO menyarankan kebutuhan sayuran untuk bayi 6-12 bulan sebanyak 1,5 sendok makan per harinya. Terakhir, kandungan zat gizi ikan kembung per 100 gram. Wah, ternyata omega 3, kalori, dan zat besinya tidak kalah loh dibandingkan dengan ikan salmon. Sekian video empasi ikan kembung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channelku.